Tersingkirnya timnas Indonesia oleh Vietnam di semifinal memunculkan banyak pertanyaan kenapa prestasi Garuda Muda di Piala AFF kali ini justru lebih buruk dari edisi sebelumnya. Dan seperti biasanya, di medsos pun mulai menggema tuntutan agar pelatih Shin Tae-yong out. Apakah masih ada kepercayaan untuk Shin Tae-yong dari para pendukung timnas Indonesia? Shin Tae-yong pun punya alasan sendiri kenapa timnas Indonesia sampai tersingkir. Dia berucap jika buruknya lapangan Stadion Midin menjadi penyebab lahirnya gol pertama Vietnam. Menurutnya, kiper Nadeo Argawinata gagal membaca pantulan bola dari umpan jauh Vietnam karena lapangan yang buruk, sehingga terjadilah gol pertama. Lalu apakah menurut Shin Tae-yong hanya itu penyebabnya? Ternyata tidak, karena Shin Tae-yong juga menyalahkan pemain yang kehilangan konsentrasi di menit-menit awal, padahal dia udah mengingatkan bahwa awal pertandingan sangatlah krusial. Sementara itu di pihak lain, pelatih Vietnam Park Hang-seo justru dengan bangga mengatakan jika kemenangan Vietnam kali ini merupakan hasil dari analisa mendalam yang dilakukannya. Yang kemudian dia berhasil untuk menemukan kelemahan di barisan bek Garuda Muda. Dia bilang setelah dianalisa, bek Indonesia cukup lemah jika mengantisipasi umpan yang ditempatkan di belakang garis pertahanan. Oleh karena itu kali ini dia memasang langsung 2 striker, untuk memaksa bek Indonesia melakukan kesalahan. Memang cukup disayangkan, jika Shin Tae-yong yang seharusnya sangat jago perihal meramu taktik, kali ini bisa begitu mudah dikerjai oleh taktik Park Hang-seo. Selain soal jeleknya lapangan dan konsentrasi, apa gak ada penyebab lain dari kekalahan timnas Indonesia ini? Walaupun Shin Tae-yong gak mengutarakan ke publik, sebenarnya dia juga melakukan kesalahan cukup besar, dengan memilih Yaakob Sayuri sebagai pemain tengah, untuk menggantikan Rahmat Irianto yang kali ini harus absen. Rahmat Irianto sendiri memang berperan sangat penting, untuk mendukung taktik menyerang Shin Tae-yong di leg pertama. Kemampuan umpan chipnya, sukses untuk terus meneror pertahanan Vietnam. Dalam memainkan peran barunya, Yaakob Sayuri selalu cepat sekali naik ke depan, sehingga support dari tengah yang didapatkan oleh pemain lain ketika bola di samping, hampir gak ada. Apalagi Park Hang-seo di laga ini justru menambah pemain tengahnya menjadi 3 orang. Sehingga setiap kali serangan Garuda Muda dialirkan lewat samping, dengan begitu mudah pemain Vietnam bisa melakukan jepitan, dan pemain Indonesia sama sekali gak punya pilihan untuk memindahkan bola ke area tengah, untuk keluar dari jepitan. Lantas dengan situasi seburuk ini, kira-kira apa solusi dari Shin Tae-yong? Akhirnya di babak kedua dia menurunkan beberapa pemain kunci, di antaranya adalah Ricky Kambuaya dan Witan Sulaiman. Namun ternyata keduanya belum bisa terlalu memberi kontribusi hingga laga berakhir. Baik Kambuaya dan Witan sendiri, sebenarnya mereka mengalami penurunan performa yang cukup jauh selama event Piala AFF kali ini. Mereka berulang kali dikritik oleh publik, karena terus menyia-nyiakan peluang mencetak gol di fase grup. Sangat baik kita lihat, Kambuaya, oh terlalu lama Kambuaya. Ini juga problem yang sampai akhirnya timnas Indonesia tersingkir, masih belum mampu untuk dipecahkan oleh Shin Tae-yong. Sehingga memasukkan mereka berdua sebagai pemecah kebuntuan di laga ini, jadi terkesan sia-sia belaka. Lantas setelah melihat hasil dan permainan timnas Indonesia kali ini, bagaimana teman-teman melihat masa depan timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong? Di leg pertama, taktik jenius Shin Tae-yong benar-benar membuat Park Hang-seo gak berkutik, yang bisa dilihat di video berikut. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble9 ini.